Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan dasar negara kita. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapat tentang dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin yang mengajukan usulan pada tanggal 29 Mei 1945. 5 dasar negara yang diusulkan oleh beliau adalah: pertama, Pri Kebangsaan, 2, Pri Kemanusiaan, 3, Pri Ketuhanan, 4, Pri Kerakyatan, 5, Kesejahteraan Rakyat. Tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo. Usulannya disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. 5 dasar yang diusulkan beliau adalah: 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Kemudian, orang ketiga yang mengajukan pendapat tentang dasar negara adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 dasar yang diusulkan beliau: yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima azas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian dibahas kembali oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Alex Andris Maramis, Abi Kusno, Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hashim, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ada sedikit perubahan pada sila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Demikian penjelasan Ibu mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Kiranya anak-anak sekalian semakin memahami sejarah bangsa kita. Shalom.